Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kembali berjumpa di Renungan HKBP Sutoyo, Jumat 31 Juli 2026. Semoga kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang terkasih sehat semua dan ada sukacita dari Tuhan. Karenanya Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang 34 sampai 35. Demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Dalam bahasa Batak, dungi makuling masih Petrus nin nama nungat takas dapot rohaku naso si idabuhi debata sian ganu bangso dotahe jakonon na akka nama kabiari ibana jala mangulahon hati gorani songonima sahatna. Amang inang dan saudara terkasih, dalam sejarah kehidupan bangsa Israel pada masa perjanjian baru, orang Israel termasuk Petrus memiliki pemahaman yang sangat keliru mengenai umat pilihan. Mereka menganggap bahwa hanya orang Yahudi yang berkenan kepada Allah dan dipilih untuk menjadi umat Allah. Anggapan seperti ini merupakan sikap yang merendahkan bangsa-bangsa lain. Padahal kita tahu bahwa Yesus mati untuk semua manusia maupun bangsa di dunia. Dia telah menyediakan jalan keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, melainkan juga bagi bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 11 ayat 18 menuliskan, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kehidupan mereka. Bahkan Allah secara khusus memilih Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain." Amang inang dan saudara-saudara yang terkasih, Allah menerima semua orang yang mau datang kepadanya tanpa memandang muka, ekonomi, warna kulit, dan sebagainya. Yakobus mengingatkan kita, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang atau memandang muka, suku, bangsa, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan warna kulit dan sebagainya. Kita harus memberitakan jalan keselamatan kepada semua orang dan menerima mereka yang mau menyambut kabar keselamatan ini dengan penuh sukacita. Siapapun dia, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, miskin atau kaya, hamba atau tuan, kulit putih atau hitam, rambut lurus atau keriting, yang semuanya mau menerima Injil, harus kita sambut dengan tangan terbuka. Seperti Tuhan Allah Yesus Kristus menyambut kita semua. Jangan merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Hargailah setiap orang sebagai ciptaan Allah yang sangat berharga, seperti matahari yang menyinari semua orang tanpa memilih siapa yang akan menerima cahayanya. Demikian juga kasih Allah diberikan kepada semua orang yang datang kepadanya dengan iman dan ketaatan. Pelayanan yang sejati lahir dari kasih, bukan dari kepentingan keegoan pribadi. Karenanya Bapak Ibu, marilah kita beriman sesungguhnya kepada Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang maha besar, yang menerima kami, yang menganugerahkan keselamatan kepada seluruh dunia ini. Dan kami mengetahui begitu banyak pengorbanan-Mu Tuhan kepada kami, dan begitu tulus Tuhan,
sehingga Engkau mengharapkan semua bangsa-bangsa bertekuk lutut datang ke hadapan-Mu. Karenanya Tuhan, kami umat yang percaya kepadamu, mampukan kami Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan bagi seluruh dunia ini. Mampukan juga Tuhan kami tidak menyombongkan diri kami, tetapi merendahkan hati kami melayani satu dengan yang lain tanpa memandang wajah, muka, ekonomi, bangsa dan sebagainya. Karena Engkau lebih dahulu Tuhan telah menyelamatkan kami. Berkatilah anak-anak Tuhan yang hari ini yang sedang bekerja, apapun pekerjaan yang baik yang dilakukan Tuhan Yesus, baik yang di kantor, di rumah, di pasar, di pinggir jalan, bahkan mungkin yang berjualan baik secara online dan apapun itu Tuhan, pekerjaan yang baik yang jemaat-Mu lakukan untuk bisa bertahan hidup. Dengan kemurahan Tuhan, berkatilah Tuhan sehingga pekerjaan, anugerah, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami bisa kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Berkati anak-anak kami Tuhan yang bersekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA, yang kuliah, yang bekerja, yang sedang mencari jodoh. Tolong Tuhan Yesus, Engkau jagai hati dan pikiran mereka tetap tertuju kepadamu saja. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, pulihkanlah yang terbeban berat, dan berikan sukacita, penghiburan bagi anak-anak Tuhan yang berderai air matanya karena berbagai-bagai kedukaan. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang bersuka cita hari ini, baik karena ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, atau mungkin mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan berikan umur panjang disertai dengan kesehatan yang baik, hidup anak-anak Tuhan lebih berguna lagi. Berkatilah bangsa dan negara kami, masyarakatnya, pemimpin-pemimpin. Kiranya Tuhan kami bersatu padu melakukan segala tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, meminta padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah layanilah Tuhan dengan melayani sesama manusia. Muliakanlah Tuhan di dalam hidup kita. Shalom.